Ya, kembali di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah, pemirsa, kita sudah membuka line telepon ya di 0215151111. Bisa tanya apa aja seputar tema kita hari ini. Nah, sambil nunggu penelpon nih Miki, mumpung belum ada yang nelpon, saya pengen nanya nih, bagaimana sih ya sekarang kan perkembangan teknologi sudah tidak terelakkan lagi nih. Tapi gimana caranya biar bisa beriringan sejalan dengan perkembangan ilmu agama juga? Memang perintah Rasulullah talabul ilmi faridatin ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina bahasanya. Berarti kan memang terdibuka gitu loh sama Rasulullah nih kita ini untuk mengambil sesuatu hal dalam kita menjalani hidup itu yang sifatnya nanti bisa bermanfaat buat kita, ya kan? Nah, yang kita lihat apa sekarang manfaat? Yang tadinya awalnya mungkin hanya cuma sekedar hiburan, tapi kok bisa jadi manfaat ya? Gitu. Memang sih Allah menyampaikan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wamal hayatud dunya illa laiba walah walad daril akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang memperdaya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya main-main dan senda gurau. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, alangkah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita nih di bulan suci Ramadan ini lagi dicetak nih sama Allah orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mensikapinya dengan arif, dengan bijaksana yang disampaikan Miki tadi. Ya, bagaimana caranya? Selama itu teknologi itu bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya itu, ya silakan aja, tidak jadi masalah. Karena memang orang yang berilmu tapi yang harus diamalkan itu kan ilmu agama. Tetapi pada saat ilmu-ilmu duniawi juga kalau sesuai dengan prosedurnya kan semuanya menjadi baik kan ya. Jangan sampai jadi overlap, tidak sesuai dengan prosedur gitu loh. Ya sama handphone juga kalau sesuai prosedurnya hanya untuk komunikasi, kalau lebay kan sering hang, sering error. Lama manusia juga gitu kan. Betul. Jadi harus ada kadarnya, ya gitu. Harus makanya iya, maksudnya Rasulullah juga menyampaikan khotibun nas bi qadri uqulihim, menyampaikan sesuatu kepada manusia aja sesuai dengan takarannya. Kita ngasih anak TK, ya kasih tau lah anak TK. Kasih tahu anak SMA, ya SMA lah. Kayak yang kuliahan kita lebih tinggi lagi ngasih taunya. Jangan kita ngobrol sama anak TK dikasih ilmu kuliahan yang nggak nyambung gitu. Nah kita ini yang orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, mensikapi sesuatu ilmu itu hanya sebagai ilmu duniawi ya, hanya sebagai untuk ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini sebagai ladang ibadah buat menuju akhirat. Jadi ini ibadah, gitu aja. Jadi jadikan semuanya ladang ibadah. Gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi itu juga untuk sebagai ladang ibadah juga. Iya, dulu Rasul pakai onta, pakai kuda, pakai keledai. Kita sekarang pakai apa? Pakai motor, pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat. Coba, itu kan manfaatnya luar biasa. Pesawat nih, ada pesawat telepon nih yang digunakan oleh pemirsa di rumah nih. Mungkin bisa langsung saja nih ya, angkat telepon Anda dan kalau misalnya ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Reza, bisa langsung disampaikan melalui line telepon kita 02151551111. Betul, udah apal ya teleponnya. Kan bagi-bagi rezeki tuh. Termasuk pesawat yang nggak bisa terbang gitu ya. Iya benar-benar pesawat telepon. Tapi ini juga sangat memudahkan juga pesawat, walaupun pesawat yang ini nggak bisa terbang, bisa menghubungkan komunikasi nggak cuman yang di dalam negeri aja tapi juga di luar negeri. Betul. Jadi seperti berdakwah itu menggunakan teknologi itu bagaimana? Oh, sangat diperlukan gitu. Sekarang di Masjidil Haram, kalau tidak ada mikdas speaker yang besar, bagaimana seorang imam bisa terdengar oleh makmumnya? Itu kan teknologi. Zaman dulu tuh gimana ya? Terus dulu zaman dulu nggak ada kacamata kali ya? Iya benar. Coba kalau kita lagi plus atau min ya, buram aja gitu. Dengan teknologi dikasih tuh dengan ilmunya, ilmu optiknya segala macam bisa kelihatan lagi. Itu kan semua media kan? Semua jadi perantaraan, ya. Tapi itu pun kalau jadi manfaat ya silahkan gitu. Tapi kalau sesuatu yang media ini dipakainya tidak menjadi manfaat, jadi mudarat, ya jadi dosa juga jatuhnya. Baik. Gitu. Tapi ada juga nih sebagian orang di sekitar saya yang agak tertutup gitu, menutup diri dari perkembangan teknologi, nggak mau pakai smartphone,
pakai yang biasa aja kayak handphone zaman dulu yang bukan smartphone. Memang sekedar untuk nelpon saja. Iya, sama, itu teks ya. pilihan-pilihan orang yang seperti itu di Islam diperbolehkan atau sebenarnya nggak membuka diri ya? Sebenarnya di Islam tidak ada yang dipaksakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mau mengikuti zaman monggo silakan, mau tidak juga ya silakan, asal selama beliau-beliau ini kuat, ya kan. Bahasanya masih gaya-gaya tradisional zaman-zaman dulu, ya itu tidak ada masalah kitanya. Tapi untuk membuka untuk pintu kita masuk ke dalam zaman modernisasi ini pun tidak disalahkan dalam agama gitu. Selama itu tadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Intinya yang gampangnya tuh yang pas, nggak berlebihan, sesuai porsinya. Nah kadang hal ini sulit gitu, Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Ya apapun berlebih-lebihan Allah nggak suka, ya kan. Secanggih apapun teknologi, apapun sains segala macam, itu kan semuanya kan tetap ada target-target atau ada titik-titik klimaksnya yang dimana tuh orang lebih tahu Pak, yang penemunya lebih tahu. Ada limitnya, ada batasannya gitu. Sesuatu kalau berlebihan di luar batas maka itu akan rusak semuanya. Nah terkait dengan kemajuan zaman nih, Ustadz, aku juga pengen tanya nih ya, jadi kalau misalnya dulu kan itu belum ditemukan sabun, kalau sekarang kan udah sabun. Nah itu kan kalau misalnya ada yang harus mencuci tangan dengan pasir, terus katanya ada yang bilang sekarang boleh pakai sabun kok gitu. Nah itu bagaimana? Jangankan itu, dulu aja zamannya Rasulullah tidak ada Al-Quran yang dikitabkan. Ya, sekarang mah kita enak, ada mushaf yang kita sampai sekarang ini mushafnya Utsmani ya, Sayyidina Utsman. Karena zamannya setelah saya Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu Quran baru akan dikitabkan. Berarti semuanya berjalan sesuai kan, itu sesuai dengan keinginan zaman gitu loh. Nah sekarang kalau kita mensikapi semua hal-hal yang kira-kira tentang fikihnya, tentang usul fikihnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam, karena ada ulama kita ya, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, yang mereka tahu tentang fikihnya, tentang ilmu-ilmu syariatnya itu. Nah sama, kita Quran kalau kita tidak memahami, kalau tidak ada ulama-ulama yang sekelas para sahabat, para tabiut tabiin, para salafus soleh, kita tidak akan mampu bisa menafsirkan itu Al-Quran seperti apa maksudnya. Ada yang muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang ini yang tidak tahu artinya, ya kan? Tapi di breakdown sama ulama saat ini memudahkan kita segala macam. Nah sekarang makanya ada ilmu fikih yang lengkap, yang semoga itu bisa jadi manfaat buat kita, yang sederhana, yang tidak complicated. Gampang dimengerti dan juga gampang diterima. Betul, dan sekarang diskusi kita harus jeda sebentar karena kita sama-sama akan menantikan saatnya berbuka puasa. Dan kami akan kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib.